Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini itu kita membahas materi tentang database dan manajemen informasi. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin kita melihat pengertian dasarnya dulu tentang database itu apa, kemudian hubungannya dengan manajemen informasi itu seperti apa. Nah, pengertian dasar kalau kita bicara tentang database, database itu berasal dari kata basis dan data. Basis itu dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau tempat berkumpul. Nah, sedangkan data itu adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, ataupun yang lain. Nah, jadi kalau kita bicara data itu kan sesuatu yang sudah nyata gitu ya. Jadi kalau pengertian manajemen basis data itu artinya apa? Kalau kita lihat tadi pengertiannya satu persatu, basis itu adalah kumpulan, data itu adalah representasi dunia nyata atau fakta, maka pengertian manajemen basis data itu adalah basis data itu kumpulan file yang saling berhubungan. Kumpulan file yang saling berhubungan berelasi yang disimpan di dalam media penyimpanan elektronik. Nah, tujuan dibentuknya dari basis data ini pada suatu perusahaan pada dasarnya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data. Nah, itu tujuannya. Sehingga kenapa yang namanya semua perusahaan itu kok memerlukan yang namanya database gitu ya. Tujuannya memang mereka pengen mencari data lebih mudah, lebih cepat, tidak memakan waktu yang lama. Nah, basis data itu merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi serta memastikan bahwa sumber daya data perusahaan mencerminkan secara akurat sistem fisik yang diwakilinya. Jadi kenapa perusahaan yang saya singgung tadi perlu yang namanya basis data, mungkin saya sedikit ilustrasikan ya. Kalau misalkan dulu teman-teman di sini ketika masih sekolah SMA, mungkin di teman-teman semua, di sekolah teman-teman semua itu ketika penyimpanan pengarsipan data itu masih menggunakan yang namanya lemari arsip. Oke, lemari arsip itu bermanfaat kok, memang ya ada fungsinya karena data dalam bentuk hard. Namun yang perlu difikirkan oleh suatu institusi atau yang saya contohkan adalah sekolah di sini, ketika lulusan di sekolah itu jumlahnya banyak dan misalkan oke lah kalau hanya data dari tahun 2017 sampai tahun 2020 enggak apa-apa. Tapi ternyata sekolah itu berdiri mulai tahun 1985 misalkan. Sampai sekarang tahun 2020. Mereka menggunakan lemari arsip. Kira-kira efektif apa enggak? Kira-kira data itu masih tersimpan rapi apa enggak? Nah, itu yang perlu dipikirkan. Maka yang namanya institusi di sini dalam hal pendidikan itu memerlukan yang namanya database yang kumpulan file yang terintegrasi di dalam media penyimpanan elektronik seperti itu. Kemudian di dalam basis data itu ada data istilahnya DBMS itu ya sistem manajemen basis data itu sendiri ya, perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol dan mengakses basis data dengan cara yang praktis dan efisien. Nah, DBMS itu dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. Nah, kemudian DBMS itu menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Itu harapannya seperti itu. Kemudian contoh dari DBMS sendiri ya itu ya. Jadi contoh DBMS sendiri ada file-filenya itu misalkan filenya Wiraniaga sendiri, file pembelinya sendiri, file pesanan pembelian sendiri. Nah itu model database-nya seperti itu. Kemudian nanti luarannya pada apa? Kalau Wiraniaga filenya berarti pada piutang dagang misalkan. Kemudian kalau filenya pembeli pada file hutang dagang misal ya. Kemudian ada file pesanan pembeli sampai file induk, buku induk. Nah, kemudian beberapa fitur yang secara umum tersedia di dalam DBMS itu terkait keamanan. DBMS menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak akses. Jadi database management system ini kan mereka punya kunci ya. Jadi kalau misalkan mereka yang nggak punya hak akses ya nggak bisa masuk. Makanya ketika teman-teman uh, install aplikasi apapun, teman-teman selalu diminta username sama password di mana orang lain itu tidak bisa akses. Nah itu aman ya, keamanan. Kemudian independensi, DBMS ini menjamin independensi antara data dan program sehingga data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi seperti itu. Kemudian data sharing, data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna.
karena sistem ini publik sistemnya, artinya bisa diakses oleh siapapun dalam waktu yang sama. Integritas, database management system mengelola file-file data serta relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Kemudian ada pemulihan. Pemulihan ini DBMS menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file-file data ke keadaan semula sebelum terjadinya kesalahan. Misalkan ketika teman-teman itu bikin tulisan di Word misalkan seperti itu, kemudian tiba-tiba lampu mati. Sebenarnya dia ke save, ya kan? Sehingga nanti ketika teman-teman membuka lagi, mereka akan menanyakan Anda mau nge-close atau mau dibuka gitu ya. Kalau misalkan mau close berarti datanya hilang, tapi kalau mau dibuka nanti sistemnya akan read only seperti itu kan. Nah, tetapi dia akan berusaha memulihkan file-file yang error tadi seperti itu. Kemudian ada kamus atau katalog sistem. DBMS itu menyediakan fasilitas kamus data yang menjelaskan deskripsi dari field data yang terkandung dalam basis data. Jadi dia menyediakan rumus-rumus ya di dalam DBMS itu, seperti teman-teman mengenal ada regresi linier, kemudian perintah kayak backup, backdown, print screen, insert, home, dan lain sebagainya itu kan sebenarnya adalah katalog sistem gitu ya, jadi kamus data gitu. Nah, ini adalah contoh model lama yang tadi saya gambarkan, ini adalah lemari arsip. Di situ isinya ada mata kuliah, mahasiswa, dosen, sama nilainya. Kalau sekarang sudah pakai database, maka munculnya seperti ini. Hard disk sudah basis data nilai mahasiswa, ada mata kuliah, dosen, tabel nilai, tabel mahasiswa dalam bentuk yang lebih bagus seperti itu. Ini adalah hierarki data. Jadi satuan data yang paling terkecil, jadi hierarki data itu adalah perusahaan mengorganisasikan data mereka dalam suatu hierarki yang terdiri dari field, record, dan file, record, dan field. Field itu adalah unit data yang paling terkecil, tidak dapat dibagi lagi menjadi unit. Contohnya nama, NIM, kelas itu kan satu ya, nama Anda satu, NIM-nya satu, kelasnya satu. Nah itu mereka udah nggak bisa dibagi. Kalau record terdiri dari semua elemen data yang berhubungan dengan suatu objek atau kegiatan tertentu. Nah, kalau file itu kumpulan record yang berhubungan dengan suatu objek. Nah, ini adalah contohnya file mahasiswa. File mahasiswa, nama itu adalah field, record itu adalah budi, NIM-nya berapa, kelasnya apa, itu adalah record. Ya, gambarannya. Kemudian ada struktur basis data. Struktur basis data adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data, data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam baris data, maupun jenis-jenis data. Sistem manajemen basis data itu adalah sekumpulan data yang terhubung yang dapat menjelaskan dirinya sendiri. Ini contoh rincian komponennya. Untuk aktivitasnya ya normal ya, seperti pengumpulan data, integritas dan pengujian, penyimpanan data dan pemeliharaan, keamanan data, organisasi data, pengambilan data, seperti itu. Kemudian ada penyimpanan sekunder, penyimpanan berurutan, biasanya disebut SASD ya, Sequential Access Storage Device, media penyimpan untuk mengisikan record yang diatur di dalam susunan tertentu. Data pertama harus diproses pertama kali, data kedua diproses kedua kali, dan lain sebagainya. Kemudian ada penyimpanan akses langsung DASD, Direct Access Storage Device, mekanisme baca atau tulis yang diarahkan ke record tertentu tanpa pencarian secara urut. Nah, ini untuk penyimpanannya. Kalau pengolahannya data, ada pengolahan batch, online, real time. Kemudian ada arsitektur. Arsitektur itu mungkin saya lebih langsung ke ini aja, penggunaan basis data ya. Ada formulir, ada laporan, kemudian ada query, permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih, atau biasanya teman-teman kalau di Excel itu ada control find. Nah, itu adalah nyari record-record yang sudah dipilih gitu ya. Kemudian ada, kalau personel basis datanya berarti ada administrator basis data, spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data itu namanya administrator basis data. Kemudian ada programmer basis data, spesialis informasi dengan pengetahuan teknis tingkat tinggi. Kemudian ada pengguna akhir, yaitu kita, yang bertugas untuk membuat laporan dan form, memberikan query pada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan untuk pengambilan keputusan. Kemudian di dalam basis data itu Anda mengenal ada perintah. Ini sudah nggak asing lagi ya bagi teman-teman semua. Mungkin teman-teman ada istilahnya DDL, DML ya, Data Definition Language, perintah yang biasa digunakan oleh database administrator untuk mendefinisikan skema ke dalam DBMS. Contohnya create, membuat tabel, alter, mengubah struktur, drop, menghapus tabel, seperti itu.
Kemudian ada data manipulation language, perintah yang digunakan untuk mengubah, memanipulasi, dan mengambil data pada database. DML dibagi dua, ada prosedural, ada non-prosedural. Menuntut user menentukan data apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan. Kalau yang prosedural, kalau non, itu menuntut menentukan data apa saja yang diperlukan tetapi tidak perlu menyebutkan cara mendapatkannya. Contoh DML ada select, insert, delete, update. Keuntungannya, mengurangi duplikasi data, menjaga konsistensi dan integritas data, meningkatkan keamanan data, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data, meningkatkan produktivitas pengguna data, memudahkan pengguna dalam mengawali informasi dan kumpulan data, kemudian meningkatkan pemeliharaan dan melalui independensi data. Namun dia juga ada kekurangan. Kekurangannya apa? Memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database. Karena yang paham di dalam database ya administrator database, spesialis informasi ataupun programmer. Kemudian memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal, disk maupun internal memori agar DBMS dapat bekerja secara cepat dan efisien. Ya ini kalau misalkan teman-teman disk sama memorinya di dalam laptopnya juga tidak maksimal gitu ya, artinya DBMS maka nggak bisa bekerja secara cepat. Kemudian harga DBMS yang handal itu biasanya memang mahal, kebutuhan akan sumber daya atau resource biasanya cukup tinggi. Nah ini slide yang terakhir, DBMS yang terkenal itu ada Access, Microsoft Access, kemudian ada DB2, dikeluarkan oleh IBM, Informix, IBM, Ingress, ada Ingress Computer Associates, ada MySQL, The MySQL Company, Oracle, kemudian ada Postgres SQL, Sybase, Visual DBase, Visual Fox Pro. Itu adalah database management system yang terkenal. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya tambahkan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.